A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sholeh Hambali dengan NIM A1C020161 dari kelas D S1 Akuntansi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat sehat, iman dan Islam. Dan kedua kalinya tak lupa kita haturkan selawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang berliku-liku dengan menuju jalan yang lurus. Dengan kata lain, nazilumati ilan nur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tema kultum kita pada kali ini adalah itu tentang pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Untuk memperjelas, akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari gejala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Ada sebuah hadis yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Syagir nomor 3913. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan suatu hal yang harus dilakukan setiap muslim adalah sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarmu. Hadis riwayat Tabrani. Ilmu agama menjadi yang prioritas untuk dipelajari, namun bukan berarti ilmu-ilmu lain bisa diabaikan. Apalagi ada juga dalam satu hadis disebutkan bahwa menuntut ilmu juga merupakan jihad. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'un. Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Dan setelah kita mengetahui pentingnya mencari ilmu, tentu juga kita harus mengetahui apa yang akan kita peroleh setelah kita mempunyai ilmu. Dan keutamaan orang berilmu itu sudah dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu anna
annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini ditegaskan pada golongan orang berilmu bahwa mereka amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diangkat sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Demikianlah kuliah kultum kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan siapapun yang mendengarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.